Selamat pagi, siang, sore, malam kepada eh, Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum program perangkat bergerak 2 Ibu Margarete Hardianti beserta para asisten dosen Mas Nanang dan juga Mas Gali. Berkan dia akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan mengenai proyek dari tugas dari ujian tengah semester mata kuliah praktikum program perangkat bergerak 2, yaitu eh, di mana untuk ketentuannya adalah app widget komponen fragmen yang ditambahkan secara dinamis dengan minimal dua bahasa. Kemudian pemanfaatan sensor dan map dan ketentuan yang telah ditentukan seperti widget, kemudian fragmen dan juga bahasa. Nah, dengan persyaratan di atas, saya membuat eh, sebuah aplikasi di mana aplikasi ini eh, berupa weather app dengan seperti contoh nah seperti ini, forecast weather seperti ini, namun dibuat di app dengan disambungkan dengan Google Maps. Jadi setiap kita uh, mencari suatu lokasi di Google Maps, maka Google Maps akan mengarah atau memberi marker ke lokasi tersebut, dan ketika kita klik uh, on long click, maka akan muncul informasi dari cuaca di tempat tersebut. Nah, untuk cuaca di sini saya menggunakan API dari Open Weather, di mana Cikulongko di sini terdapat suhu, kemudian kecepatan angin, kemudian cuacanya sendiri, kemudian dan juga terdapat kelembapan di sini humidity. Nah, uh, langsung saja di loading. Seperti biasa di Maps activity kita panggil Google Map dan menggunakan map fragment untuk memunculkannya di fragmen yang ada di nah ini yang ada di file XML-nya. Kemudian untuk search bar-nya saya menggunakan sebuah search view, di mana search view-nya ketika set on query text listener, maka kita akan menyimpan lokasi yang telah kita search itu location dengan mengget query dan kita jadikan string, kemudian kita masukkan dalam sebuah list berupa address. Nah, dan di sini terdapat kondisional ketika lokasinya itu tidak kosong, maka kita memanggil metode geocoder untuk bisa memanggil ini metode get from location name dengan hasil kita maksimal menjadi satu karena kita hanya perlu satu marker. Kemudian di sini catch ketika error. Nah, kemudian ketika sudah, maka kita akan mengambil data yang pertama dalam sebuah address list tadi, dan kita get latitude dan longitude. Kemudian dari longitude dan longitude-nya tadi kita add marker dan kita animate kamera menuju marker ketika kita sudah mendapat longitude dan longitude-nya. Kemudian seperti itu. Kemudian di sini terdapat ketika on klik, maka kita intend ke main activity, yaitu berupa weather apps-nya, informasi weather seperti suhu dan kondisi cuaca dan juga kecepatan angin dan lain-lain. Kemudian intent, kemudian dapat add marker, dan di sini terdapat enable my location, dan juga di sini adalah permission dari app untuk enable location. Kemudian
pada main activity, di sini saya menggunakan sebuah library ya, untuk nge-fetch dari API, yaitu saya menggunakan loopj, di mana di sini saya setelah mendefinisikan API ID kemudian URL, dan juga saya telah membuat sebuah eh, kelas sebagai penampung itu weather data. Di sini terdapat weather setter untuk cuaca, kecepatan angin, kemudian suhu, dengan dimana kita menggunakan JSON object karena wujud sebuah JSON object. Kemudian bentuk apa, kita memanggil array weather, kemudian dalam weather kita memanggil beberapa data seperti uh, humidity, speed, dan temperatur. Nah, sini untuk temperatur ini min 273 karena dalam format Kelvin, sehingga untuk konversi menjadi Celsius maka kita minus 273. Kemudian untuk temperatur kita bulatkan. Nah, kemudian ini adalah getter setternya. Kemudian kembali ke main activity. Nah, di create mendefinisikan setiap uh, ini text view nih. Di sini terus current weather di kota. Kemudian ini suhunya. Kemudian ini keterangan cuaca, ini adalah kelembaban dan juga kecepatan angin. Kalau lebih seru itu kembali ke main activity. Di main activity kita membuat beberapa metode. Di sini on click listener ini untuk memanggil fragmen kompas, di mana kompas tadi untuk menentukan arah dengan penerapan sensor dari akselerometer dan magnetometer. Kemudian di sini ada tombol back. Nah, ini untuk display fragmen kompas. Nah, untuk di sini terdapat metode on resume, di mana ini berfungsi untuk kita get intensity dari search view maps tadi. Kemudian ketika tidak nol maka kita memanggil metode get weather from new city. Nah, di get weather from new city kita menggunakan request params, di mana params ini nantinya adalah parameter dari asinkron HTTP kalian dari loopj, dengan dibalut di method let do some networking, di mana di sini ketika kita mendefinisikan asynchronous HTTP client, maka kita bisa get dengan weather URL, kemudian params tadi berisi city, nama city, kemudian API ID berupa API key yang setelah kita uh, dapat di open weather map. Kemudian setelah itu kita get JSON object, kemudian kita get setiap data di sini untuk disimpan dalam set preference untuk nanti kita gunakan ke widget yang akan menampilkan juga sama data dari cuaca yang kota yang telah kita cari di search view. Kemudian kita panggil update UI, di mana di update UI ini kita set teks dari tampilan XML, kemudian kita ganti menjadi isi dari objek API yang telah kita dapat. Kemudian setelah dipanggil maka yang selanjutnya adalah penerapan sensor, di mana saya menggunakan sensor ini untuk membuat sebuah kompas. Dimana seperti biasa kompas berupa ya ini adalah derajat, kemudian ini image view berupa gambar kompas, di mana
ketika akselerometer dan magnetometernya berubah, maka ini akan em, memulai animasi sesuai rotasi dari sensor tersebut. Eh, Kurang lebih seperti ini. Dan mendefinisikan sensor manager, kemudian sensor akselerometer dan magneto. Kemudian ini las akselerometer dan magnetometer itu untuk mendefinisikan tiga nilai terakhir dari setiap sensor. Kemudian rotation metric ini untuk menyimpan nilai rotasi dari setiap sensor. Nah, kemudian untuk orientation ini untuk arah dari gambarnya. Nah, kemudian boolean ini untuk sebagai istilah akselerometer cockpit, di mana ketika data dari setiap sensor apakah sudah ter eh, terpanggil dalam atau masuk dalam float, nah gitu. Kemudian di on create kita definisikan semua menggunakan view by ID. Kemudian di on sensor change, ketika sensor sama dengan accelerometer sensor, maka kita mengcopy semua values dari accelerometer tadi di ini last accelerometer dan juga last magnetometer. Nah, kemudian ketika isolasi accelerometer dan isolasi magnetometer dan juga sistem current dan time milis dikurangi last update kurang dari 250 milisecond, maka kita sensor manager akan merotasi sesuai dari nilai rotation matrix yang telah kita simpan tadi. Kemudian azimut kita nilai azimut ini untuk derajat tadi di atas yang tadinya dari radian, yaitu dari nilai orientation dengan indeks ke 0, kemudian kita jadikan ke derajat. Nah, kemudian setelah semuanya semua nilai mulai dari rotation dan juga orientation didapat, maka kita inisiasi animasi dengan parameter yang telah kita dapat seperti current degree, kemudian azimuth degree, rotate animation relative to self, karena ini dia animasinya di tempat dengan menurut diri sendiri. Kemudian set durasinya adalah 250 karena di sini ketika kurang dari 250 maka dia akan merotasi. Kemudian start animation. Kemudian kita menunjukkan current degree dengan menggunakan ntx, kemudian set text x, di mana x ini adalah current degree. Nah, kemudian kita on resume dan on pause, kita register dan unregister dari setiap sensor. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk widget di sini seperti biasa kita memanggil set preference, di mana kita memanggil dua nilai yang telah kita simpan tadi, yaitu temperatur dan juga kota dari main activity tadi. Nah, ini kemudian kita tampilkan di dalam widget, di mana widget akan bertampilan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut saja ke demonstrasi. Jadi saya menggunakan HP langsung ya. Tunggu sebentar, akan mirroring. Nah, kita masuk ke dalam HP. Kemudian kita buka app-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat search view untuk mencari daerah atau kota. Misal di sini adalah
London, maka kita search, nah, maka dia akan langsung zoom ke London, kemudian kita klik panjang, nah dia akan menunjukkan data dari current weather di London, di mana ini dia berawan, kemudian ada kelembapan dan juga wind speed. Kemudian jika kita ubah bahasanya, saya akan menggunakan dua bahasa. Nah, cuaca hari ini di London, kelembapan dan kecepatan angin. Nah, kurang seperti itu. Kemudian ketika kita klik kompas, maka akan memanggil, nah, fragmen kompas, di mana ini adalah kompas yang telah kita buat tadi. Untuk di atas ini adalah derajat dari setiap uh, arah. Dimana untuk utara itu 0 derajat, uh, barat 90 derajat, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk widget, kita panggil widget. Dimana widget ini akan menampilkan, nah, akan menampilkan suhu dan juga kota terakhir yang kita uh, search atau kita cari di Google Map. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tugas dari UTS yang saya kerjakan. Apabila terdapat kesalahan dan uh, sikap dan perkataan yang kurang berkenan di hati ibu dosen dan juga para uh, asisten, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa.